Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat mendorong alat dapur yang lebih efisien. Oleh karena itu, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan rancangan alat pemotong buah dan sayur multifungsi untuk mendorong proses pengolahan makanan yang lebih praktis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Raffi dengan NIM 241234047. Perkenalkan, nama saya Yosinur Yasin Sumirat dengan NIM 241234059. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sangat rendah. Riskesdas pada tahun 2018 mencatat bahwa sebesar 90,5% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas tidak mengonsumsi sayur dan buah sesuai anjuran. Bisa dilihat dari grafik porsi makan buah dan sayur harian. Berdasarkan survei pasar, produk pemotong sayur dan buah seperti Joycook, Premier, Favia, Ekoramik, dan Angka Sakit memiliki kapasitas 3-6,7 liter dengan dimensi beragam. Harga produk berada pada kisaran 71.000 hingga 227.000. Material yang digunakan umumnya adalah stainless steel untuk mata pisau dan ABS food grade untuk bodinya. Data ini menunjukkan variasi yang cukup luas dan menjadi acuan dalam merancang alat serupa yang lebih optimal. Dalam merancang alat, tentunya perlu mempertimbangkan standar atau ekologi material terhadap lingkungan yang berlaku. Untuk standar, kami mengambil dari BPOM nomor 20 tahun 2019 yang menyatakan persyaratan bahan yang kontak dengan makanan. Terus yang kedua Permenkes, yaitu membahas higienis sanitasi peralatan makanan. Yang ketiga SRI yang membahas tentang sistem keamanan pangan, uji cemaran bahan kemakanan, kelayakan stainless steel untuk kontak bahan pangan. Untuk ekologi material terhadap lingkungan, yaitu yang pertama stainless steel. Stainless steel memiliki tingkat daur ulang yang sangat tinggi. Terus yang kedua ABS. ABS dapat didaur ulang meskipun tingkat daur ulangnya lebih rendah. Terus yang ketiga polipropylen, termasuk salah satu plastik yang mudah didaur ulang. Jadi kami di sini mendapatkan identifikasi permasalahan. Yang pertama, kapasitas wadah kecil dan kurang efisien. Yang kedua, produk murah cenderung tidak tahan lama. Terus yang ketiga, mekanisme pemotongan masih membutuhkan tenaga besar. Terus yang ketiga, desain tidak ergonomis. Yang keempat, kesulitan dalam pembersihan alat. Terus yang kelima, beberapa produk belum menggunakan material yang food grade. Setelah identifikasi permasalahan, kami di sini mendapatkan permintaan atau requirement list. Yang pertama, memiliki kapasitas yang memadai. Yang kedua, terjangkau dari segi harga. Terus yang ketiga, dapat bekerja cepat dan mengurangi tenaga pengguna. Yang keempat, mudah digunakan tanpa memerlukan keterampilan khusus. Yang kelima, higienis, mudah dibersihkan serta menggunakan material food grade. Terus yang keenam, tahan lama dan tidak mudah rusak pada bagian kritikal seperti pisau atau rangkap. Untuk konseptual design, diagram black box fungsi keseluruhan yaitu yang pertama buah atau sayur, terus energi dari tangan manusia, terus signal dari operator, terus outputnya adalah potongan buah atau sayur, dan outputnya lagi limbah potongan buah dan sayur. Terus diagram black box fungsi bagian. Yang pertama, buah atau sayur diproses menekan buah atau sayur, terus memotong buah atau sayur, menampung potongan, dan yang terakhir outputnya adalah potongan buah atau sayur. Dan untuk energinya yaitu putar, tarik, tekan, diubah menjadi menekan, memotong, dan menampung. Terus signalnya dari operator. Oke, selanjutnya ada morfologi. Nah, yang pertama ada menekan. Menekannya yang ini ditekan dan bentuknya kotak. Yang kedua, alternatif 2 ditekan tetapi bentuknya bulat. Yang ke alternatif 3 ditekan, bentuknya juga bulat. Dan yang keempat juga sama, ditekan tapi bentuknya juga bulat. Kemudian cara memotongnya atau pisau potongnya. Yang pertama, pisau potongnya bulat silinder. Yang alternatif 2 datar. Yang alternatif 3 seperti baling-baling. Yang alternatif 4 kotak. Yang kemudian selanjutnya cara menampungnya. Yang alternatif pertama cara menampungnya seperti laci. Yang kedua alternatif 2 cara menampungnya
langsung ditampung. Yang ketiga, alternatif 3 cara menampungnya trapesium. Alternatif 4 cara menampungnya seperti mangkok, yaitu bulat. Oke, selanjutnya ada variasi konsep. Variasi konsep yang pertama yaitu mekanismenya dengan cara diputar dan ditekan. Variasi kedua, mekanismenya kita cukup dengan ditekan aja. Yang variasi 3, mekanismenya kita cukup dengan ditarik. Sebagai pertimbangan perancangan alat, kami mengevaluasi dengan metode matriks pembuatan dan rubriks penilaian dengan kriteria sebagai berikut. Kapasitas pemotongan dengan bobot 26,67, skor paling tinggi mampu memotong di atas 40 potong per menit, dan skor paling rendah mampu memotong di bawah 20 potong per menit. Mekanisme pemotongan yang efisien dengan bobot 26,67%, skor paling tinggi, proses pemotongan sangat cepat, hasil potongan konsisten dan hemat tenaga, dan skor paling rendah, proses pemotongan lambat dan membutuhkan tenaga yang besar. Harga terjangkau dengan bobot 6,67%, skor paling tinggi, harga sangat murah dibanding produk sejenis, skor paling rendah, harga lebih mahal dari produk sejenis. Kemudian dilakukan penilaian konsep dengan ranking 1 variasi 1, ranking 2 variasi 2, ranking 3 variasi 3. Karena variasi 1 lebih unggul dibanding variasi-variasi lain, maka variasi 1 akan kita kembangkan dan menjadi tolak ukur rancangan. Pada komponen non-standar, kami menilai komponen kritisnya hanya pada put pusar dengan asumsi gaya merata ke bawah sebesar 78,4 Newton dan momen bendingnya sebesar 1,83 MPa. Dengan material PC tegangan yieldnya yaitu 60 MPa, maka akan dihasilkan SF204 yang menandakan aman. Setelah dilakukan survei material untuk alat perancangan ini, estimasi biayanya sebesar 168.000. Dengan material yang dibutuhkan ada ABS, stainless steel, wood, dan PC. Selanjutnya, estimasi waktu dan biaya produksi untuk proses manufakturnya, injection molding, dan finishing plastik. Estimasi waktunya kurang lebih 180 menit dengan tarif 40.000 per jam. Estimasi biayanya 120.000. Untuk proses manufaktur pemotongan dan pembentukan logam, estimasi waktunya kurang lebih 120 menit dengan tarif 35.000 per jam. Estimasi biayanya 70.000. Proses manufaktur selanjutnya woodworking dengan estimasi waktunya kurang lebih 120 menit dengan tarif 25.000 per jam. Estimasi biayanya 50.000. Total estimasi waktunya kurang lebih 420 menit dan estimasi biayanya 240.000. Untuk estimasi waktu dan biaya perakitan dapat diabaikan, namun kita dapat mengestimasinya. Jenis perakitannya penyambungan section, base, dan peding jar menggunakan baut. Estimasi waktunya kurang lebih 5 menit dengan tarif 30.000 per jam. Estimasi biayanya 2.500. Total estimasi waktunya kurang lebih 18 menit dan estimasi biayanya 9.000. Kemudian kajian aspek ekonomis, total biaya produksi yang mencakup material 168.000, proses manufakturnya 240.000 dan biaya perakitannya 9.000 sehingga totalnya menjadi 417.000. Dengan mempertimbangkan margin keuntungan dan biaya operasional, alat ini akan kami jual pada harga 445.000 yang masih kompetitif dibanding produk sejenis dengan nilai tambah berupa kapasitas lebih optimal, material food grade, dan mekanisme pemotongan yang lebih efisien. Oke, selanjutnya kajian aspek perawatan. Yang pertama, perawatan setelah penggunaan switching drum, feeding jar, dan put pusher harus dilepas dan dibersihkan menggunakan air yang mengalir dan sabun pencuci peralatan dapur. Yang kedua, perawatan berskala setiap 1-3 bulan. Periksa kelonggaran sambungan komponen utama dan diberi pelumasan food grade pada poros bila terjadi gesekan yang berlebih. Kemudian ada desain dokumen. Nah, ini ada bentuk assembly dari produk yang kita buat. Nah, ini part-partnya. Yang pertama ada section base,
yang kedua ada feeding jar, yang ketiga ada switching drum. Switching drum ini banyak variasinya tergantung yang kita butuhkan. Kemudian ada foot pusher, handle, dan grip. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.